Alhamdulillahilladzi nahana 'anil syirki wa akbaril khati'at wa awqada man 'amilaha fin nari mukhalladat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahi yajri kullu 'amalin minasy-syarri wal khairat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila jannati mubiqat. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi alladziina yajtanibuna kaba'ira dzunubi was sayyi'at. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih fi kulli waqtin wa sa'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, tempat yang penuh berkah, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita sekalian, para jemaah, untuk mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, maunah, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan umur panjang, sehingga sampai dengan detik ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga keadaan ini senantiasa mewarnai perjalanan hidup kita di dunia sampai di akhirat kelak. Dan rasa syukur itu marilah kita wujudkan dengan senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, meninggalkan segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, menjauhi segala bentuk akhlak yang tercela dan segala tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, serta berakibat putusnya hubungan silaturahmi di antara sesama muslim dengan penuh kesadaran, kesabaran, kesungguhan, dan keikhlasan hati, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar bahwa ajaran Islam mengatur hubungan kita dengan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa bagi segenap makhluk dan alam semesta, dan mengatur pula hubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu, hendaklah kita pelihara baik-baik kedua hubungan itu. Bahkan sedapat mungkin kita tingkatkan demi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hubungan kita kepada Allah maupun dengan sesama manusia. Kita semua dilarang oleh Allah membuat keonaran. Kita dilarang menebarkan benih-benih perpecahan dan permusuhan, dilarang memecah belah persatuan dan kesatuan demi kepentingan pribadi dan golongan ataupun untuk lainnya. Kita dilarang memutuskan hubungan kita dengan Allah, karena memutuskan hubungan dengan Allah berarti meninggalkan agama Allah, sama dengan keluar dari agama Islam. Sidang Jumat rahimakumullah, setiap orang muslim menghayati ajaran agamanya pasti erat hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Namun ada juga orang yang berpendapat jika hubungan kita dengan sesama manusia sudah baik, maka untuk apa lagi kita melakukan sholat, puasa, dan lain sebagainya.
Hubungan baik dan damai antara sesama manusia memang merupakan ajaran Islam dan memang suatu keharusan. Akan tetapi memutus hubungan antara manusia dengan Allah, Tuhan yang menciptakan manusia, sungguh bagaikan seorang yang rajin memenuhi undangan resepsi, mesra terhadap para undangan, tetapi acuh dengan orang yang mengundang. Bukankah orang semacam ini dapat dikatakan sebagai orang yang tidak sehat pikirannya? Begitu pula bila terjadi sebaliknya, yaitu mesra hubungan dengan orang yang mengundang, tetapi acuh terhadap para pengundang. Demikian perumpamaan seseorang yang putus hubungannya dengan Allah, tetapi mesra dengan sesama manusia. Dan perumpamaan seorang yang erat hubungannya dengan Allah, tetapi putus hubungannya dengan sesama manusia. Maka dari itu, orang yang paling baik adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik pula hubungannya dengan sesama manusia. Karena agama Islam sendiri menilai manusia itu dari dua sudut. Dilihat dari hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah dapat dinilai dari sholatnya, mengingat sholat adalah barometer hubungan seseorang muslim dengan Allah. Jika sholatnya sempurna sesuai syarat rukunnya, maka cukuplah hubungannya dengan Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan hubungan dengan sesama manusia dapat dinilai dari akhlaknya, sebab akhlak merupakan ukuran utama baik dan buruknya seseorang. Jika seseorang baik akhlaknya, maka baik pula manusia itu. Demikian pula sebaliknya. Semua manusia yang ada di muka bumi ini tidak bisa lepas dari ikatan hubungan dengan sesamanya. Bahkan seluruh umat manusia di dunia ini senasib dan seperjuangan dalam menghadapi tantangan dan tuntutan hidup demi kelestarian manusia, tetapi tidak sama tabiat mereka. Maka dari itu, peluang untuk saling bermusuhan sangatlah lebar dan luas. Demi untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berlaku baik dan berbudi luhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanah wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi baitaka adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba seorang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang amat setia. Allah menciptakan manusia, mengetahui tabiat dan sifat mereka, mengetahui kelemahan dan kebolehan mereka. Maka dari itu, lanjut firman Allah, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim." Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dari sini jelas sekali bahwa sabar dan tabah hati dalam setiap perjuangan adalah suatu anugerah Allah yang tak akan dimiliki kecuali oleh orang-orang yang baik. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, sifat sabar itu dapat disaksikan pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang patut diteladani oleh semua umat Islam. Hal ini terlihat pada suatu peristiwa
di mana pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima utusan untuk meminta bantuan pangan karena daerahnya dilanda kekeringan. Banyak binatang ternak yang mati dan dilanda berbagai macam penyakit. Pada saat itu, kebetulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai persediaan baik di rumah maupun di Baitul Mal. Karena itu beliau menengok ke kanan dan ke kiri, seraya beliau bersabda, "Siapakah di antara kalian yang dapat memberi saya pinjaman?" Kebetulan pada saat itu ada seorang Yahudi yang bernama Zaid lewat dan mendengar apa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Maka ia menyatakan bersedia memberi beliau pinjaman berupa kurma yang diperlukan, tetapi dengan syarat harus dibayar kembali dalam waktu 3 hari. Rasulullah menerima syarat tersebut, lalu terimanya kurma itu seharga 80 dinar yang kemudian diserahkan kepada utusan yang meminta bantuan itu. Setelah kejadian itu, ternyata si Yahudi tersebut datang menagih sebelum 3 hari sesuai dengan syarat yang disepakati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa saat itu belum tiba waktunya untuk mengembalikan kurma yang dipinjamnya. Maka setelah mendengar jawaban Rasulullah ini, si Yahudi itu lalu marah, mencengkram tangan pada baju Rasulullah seraya berkata, "Memang keluarga Bani Abdul Muthalib suka menunda pembayaran hutangnya." Dapatlah dibayangkan betapa sakit perasaan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan utusan Allah, sebagai seorang pemimpin berbagai suku bangsa di dunia, ketika mendengar perkataan yang menusuk hati, penghinaan terhadap keluarganya yang terhormat dan berwibawa. Akan tetapi beliau tetap tabah dan sabar dan lapang dada dan tersenyum sambil memberi isyarat kepada Khalifah Umar bin Khattab yang sudah siap menghunus pedangnya. Rasulullah kemudian bersabda kepada Umar, "Wahai Umar, alangkah baiknya bila Anda anjurkan saya supaya membayar secepat mungkin dan menganjurkan si Zaid, si Yahudi itu, berlaku sedikit sopan pada saat ia menagih hutang." Setelah Zaid, si Yahudi itu meninggalkan tempat, maka berduyun-duyun para sahabat Nabi membawa kurma dari rumahnya masing-masing. Kemudian oleh Rasulullah diserahkan kepada Umar untuk dibayarkan kepada Zaid, dan saat itu pula dibayarkan kepada Zaid si Yahudi itu. Tatkala berhadapan, Umar bin Khattab berkata kepada si Zaid, "Mengapa Anda demikian kasar ketika menagih hutang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya Zaid ini adalah seorang pendeta Yahudi yang sangat terkenal di Madinah dan sekitarnya. Maka tatkala ditanya oleh Umar bin Khattab, si Yahudi itu menjawab, "Wahai Umar, sudah lama saya menyelidiki tanda-tanda tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya sudah berhasil. Hanya tinggal satu tanda, yaitu menghadapi keburukan dengan kebajikan. Ini pun sudah saya buktikan sendiri, sebagaimana Anda ketahui. Setelah saya buktikan tanda yang terakhir ini, maka di saat ini saya ikrarkan di hadapan Anda bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah,
dan Muhammad adalah utusan Allah. Dengan ucapan ini berarti saya sudah menjadi seorang muslim dan akan taat pada ajaran agama Islam. Selain itu, akan saya serahkan seperluan dari harta saya untuk baitul mal atau kas negara untuk kepentingan kaum muslimin. Inilah salah satu buah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi setiap persoalan, yaitu beliau hadapi dengan tenang, sabar dan lapang dada, menghadapi setiap keburukan dengan kebaikan dan kebijaksanaan. Sikap demikian ini tidak akan pernah dimiliki kecuali oleh orang-orang yang tetap sabar. Dan kesabaran itu benar-benar memerlukan perjuangan berat. Karenanya sikap semacam ini tidak akan dimiliki kecuali oleh orang-orang yang bernasib baik. Sikap sabar utamanya dalam menahan amarah adalah merupakan perjuangan berat dan benar-benar sebagai tanda keluhuran dan kemuliaan budi pekerti, akhlak yang mulia, amal perbuatan yang utama dalam pandangan Islam, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Qala husnul khuluq. Wahai Rasulullah, apakah amal perbuatan yang paling utama? Jawab beliau, yaitu berbudi luhur. Mendengar jawaban itu, penanya belum merasa puas terhadap jawaban beliau yang singkat itu. Maka ia bertanya lagi. Beliau menjawab juga seperti itu. Walaupun demikian, ia tetap masih belum puas atas jawaban itu. Maka ia bertanya lagi untuk kali yang ketiga. Kali ini Rasulullah menjawab sedikit panjang, "Malaka tafqahu husnul khuluqil alla taqdam." Apakah kamu juga belum mengerti budi luhur atau akhlak mulia itu adalah sabar, pantang marah, dan tidak naik pitam? Sehubung dengan masalah ini, Imam Al-Ghazali berfalsafah bahwasanya orang-orang yang sanggup menguasai dirinya ketika marah, niscaya ia sanggup mengendalikan hawa nafsunya ketika membara. Sebaliknya, orang yang mudah tersinggung perasaannya, mudah marah, dan mudah diperdaya oleh hawa nafsunya, niscaya sifat-sifatnya yang tercela mudah berkembang. Sungguh amat luhur derajat orang yang dapat menahan amarahnya. Hanya orang yang memiliki pribadi yang mulia yang dapat menahan kemarahan. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, hendaklah selalu bersikap sabar, tenang, dan dapat mengendalikan diri dari kemarahan jika tersinggung, terutama mulut dan tangan. Tangan dan mulut inilah biasanya yang bertindak lebih dulu jika diri tidak dapat dikuasai. Jika mulut bertindak, maka kata-kata tak sopan akan terlontar keluar. Sedangkan kata-kata tak sopan akan menjatuhkan orang yang mengucapkannya, serta dapat pula menurunkan martabat dan menghilangkan kewibawaannya. Maka dari itu, hendaklah kita pandai-pandai menguasai diri demi mempertahankan kewibawaan, harkat, dan martabat kita masing-masing. Dan hendaklah kita berlindung di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari dari segala bisikan syaitan yang sengaja menjerumuskan kita kepada kehancuran, sebagaimana dipesan oleh Al-Quran, "Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazgum fasta'iz billahi innahu was-sami'ul alim." Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan,
maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan selalu mohon perlindungan kepada Allah, kita sentiasa akan terhindar dari segala macam godaan, bujukan dan rayuan syaitan. Lebih dari itu, Allah akan memberikan kekuatan lahir batin untuk senantiasa bersikap sabar, dapat menahan diri dari kemarahan, melunakkan hati kita hingga menjadi lemah lembut dan setia, taat dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah dan larangannya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dibimbing ke jalan yang benar, dihindarkan dari segala noda dan dosa-dosa, serta diberi kebahagiaan, keselamatan dan ridhonya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi innahu waz zikrul hakim wa qul rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullah alladzi la